Hari ini 4 orang ini akan saya panggil ke depan satu persatu. Yang pertama, dengan segala hormat kami mohon Bapak Tulus Santoso. Pak Tulus Santoso adalah koordinator bidang pengawasan isi siaran KPI. Pak Tulus Santoso. Oh boleh Pak, santai. Ini acara relax. Pak Rizal Maulana, Bright. Kami mohon untuk bisa maju ke depan. Alhamdulillah. Kita gali ya. Pak Riza Solihin, kawan baik saya. Pak Riza, bersiap-siap. Seru banget, perwakilan dari Bandung. Sukses untuk Pak Riza. Dan suksesnya akan dibagikan untuk teman-teman yang lain. Amin. Mantap. Pak Adrian Sarkawi, dengan segala hormat, kami mohon untuk bisa bergabung bersama kita semua. Seru banget hari ini. Satu lagi ya, kita tunggu saja atau kita mulai? Tunggu ya, tunggu sebentar. Kita tunggu sebentar. Bapak Ibu sekalian, masih kurang dengan cerita Nabi Musa, saya tambah lagi boleh? Boleh ya? Boleh dong, boleh, seru. Bapak Ibu ada yang sarapan tadi pagi? Sarapan dulu gak? Sarapan ya? Sarapan dong, belum? Green Forest makan siang kita di sini semua. Seru. Campuran antara sarapan sama makan siang maksudnya. Dalam sebuah sarapan Pak, pagi-pagi, 12. Oh ada? Oke. Oh lagi diwawancara? Oh oke, kalau gitu kita mulai ya. Cerita tentang sarapan kita sambung nanti. Itu hutang saya. Asik. Mana tadi kertasnya? Hai. Kertasnya mana tadi? Ada? Oh, oke. Wah, saya duduk di mana? Oh, boleh. Pak Adrian boleh samping sana. Oh, saya di tengah, boleh. Wah, serius saya di tengah. Oke. Pak Riza Solihin apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Gilang. Alhamdulillah. Saya zaman asik penjajahan. Pak Rizal apa kabar, sehat? Alhamdulillah baik. Pak Arya, sehat ya? Oke. Saya mau ke Pak Rizal Maulana. Langsung. Uang kita, revenue kita hilang 90%. Kita hidup sekarang hanya dengan 10%. Serius saya bicara. Sudah banyak teman-teman kita yang dirumahkan. Tadinya punya asuransi kesehatan double. Satu BPJS, satu Aksa Mandiri misalnya. Aksa Mandirinya hilang. Tinggal BPJS. Itu pun karena wajib. Daya pemancar turun. Serius saya bicara. Apa yang salah Pak Adri? Seharusnya sih nggak ada yang salah. Seharusnya nggak ada yang salah. Sebenarnya yang kita lihat dari pengalaman saya ya, berbincang-bincang sama teman-teman radio, sepertinya harus ada inovasi yang lebih. Harus ada inovasi. Inovasi semacam apa adanya? Nah, saya terus terang belajar banyak dari teman-teman radio ini sendiri. Saya berbicara sama guru saya, Pak Chandra Novriadi, Pak Chandra, kemudian Pak Sarkawi, ini partner saya juga di Mas Riza. Iya Mas Riza. Beliau mengatakan bahwa tren radio sekarang sudah berubah karena menurut Mas Chandra landscape radio sudah berubah. Sekarang. Yang kemudian juga adalah akibat teknologi, konsumen juga berubah dalam menyikapi dunia media, khususnya teman-teman radio. Nah, dalam menyikapi itu harus ada inovasi yang lebih dari teman-teman radio. Apa misalnya Pak? Saya melihatnya sebenarnya begini ya, dari pengalaman sekarang saya ini billing di tempat saya, tadi dikatakan bahwa 90%. Kalau di tempat saya itu terjadi hal yang sangat kurang menyenangkan buat teman-teman radio, karena porsi billingnya yang saya terima itu kurang lebih sekitar 20-30%. 20 atau 30% dari yang biasa kita lakukan. Padahal kami ini adalah buying house. Ya. Spesialisasinya adalah dunia radio.
Kemana yang 70%? Kemana Pak? Mau nggak mau saya harus mencari alternatif dengan bersinergi dengan pemain-pemain di digital, di sosial media. Influencer, KOL, agregator, meta, itu yang saya lakukan. Tetapi tidak terlepas dari dunia radio itu sendiri. Jadi koneksi antara influencer, agregator, KOL, meta itu berhubungan dengan radio. Sebagai contoh misalkan begini, saya mengamati bahwa influencer itu muncul karena dunia radio sebenarnya. Kenapa? Yang saya pahami, ketika kita membeli sebuah adlib, itu harganya akan jauh lebih mahal dari spot. Oke. Kenapa? Karena ada unsur penyiar yang mempunyai karisma, nama, dan karisma tertentu. Kedekatannya ada ya. Dan kedekatannya ada dengan para pendengar. Berarti secara tidak langsung influencer radio itu adalah penyiar. Penyiar itu adalah seorang influencer. Oke. Iya. Tapi bagaimana sekarang dunia radio itu harus mengubah materi ad-libbing itu menjadi sesuatu yang berbeda. Coba kayak gimana Pak? Contohnya misalkan kita menjadikan penyiar itu juga sebagai sebuah atau seorang influencer. Oke. Bagaimana dia juga muncul di dunia sosial media, bagaimana dia mengakumulasi followersnya, bagaimana dia berinteraksi dengan followersnya in the name of radio yang dia bawa. Oke, kalau gitu perhatian, kita semua siapapun yang bersiaran, merekalah influencer. Sesungguhnya, betul. Okay. Dan kalau kita berbicara KOL atau agregator, itu radio juga sebagai agregator sebenarnya. Yeah. Bagaimana dia membangun konten-konten yang dipancarkan melalui audio. Yeah. Nah sekarang bagaimana dia bisa membuat audio itu menjadi lebih kreatif dan inovatif sehingga juga bisa menjadikan radio itu sebagai agregator buat si pengiklan. Contohnya misalkan yaitu kembali dengan memanfaatkan dunia sosial media maupun platform-platform yang ada yang bisa digandeng dengan dunia radio itu sendiri. Next, apalagi? Itu sebagian dari yang kita hadapi, yang saya jalani sekarang. Ya. Kemudian masalah KOL. KOL hampir sama dengan influencer, cuma bedanya dia adalah seorang expert. Radio itu banyak menampilkan pembicara-pembicara yang expert di kegiatan talk show dan segala macam. Cuma persoalannya ketika menjual, yang dijual adalah airtime, bukan sosok si expertnya. Bagaimana itu diwujudkan menjadi seorang KOL juga yang memberikan nilai value lebih buat value produknya radio itu sendiri. Kalau begitu jangan sembarangan untuk mengundang tamu. Karena tamu itu akan menjadi KOL bagi radio yang bersangkutan. Betul. Keren banget. Ardan pernah bikin apa? Tentang apa? Tentang KOL yang hebat-hebat maupun ad-libbing yang keren. Cukup banyak ya, karena kita menyadari bahwa on air itu saat ini masih perlu dipoles agar lebih kembali seksi lah ya. Nah sehingga, dan kita juga menyadari penyiar-penyiar kita itu ternyata punya kebiasaan bermain di sosial media sehingga dia followersnya pun besar. Pribadi. Sehingga kita memanfaatkan dia untuk menjadi konten kreator yang versi digitalnya kita untuk menjadi influencer baik brand kita maupun sponsor atau klien. Good. Nah, jadi kita pun sama Ardan Group sekarang juga melebarkan, salah satunya adalah ke talent management. Nah, arti termasuk yang memanage KOL ataupun influencer yang berawal dari penyiar kita yang kita didik untuk bisa menjadi konten developer, penyampai konten dari program-program kita. Iya. Gitu. Jadi artinya penyiar-penyiar yang kita itu dengan daya sense of belongingnya pada perusahaan, seharusnya dia juga kita tuntut untuk bisa menjadi seorang yang mempromosikan radionya. Walaupun kita bayar mereka pun profesional ya. Yes. Karena kan secara digital kan KOL itu ada range harganya ya. Yang followers dari 5.000 sampai 10.000 sampai di atas itu kan ada range harganya. Tentunya kita memberikan punya rate itu untuk penjual ke klien dengan harga rate itu, tentunya ke merekanya pun kita
harus di bawah itu sehingga perusahaan ada margin dari penjualan itu. Keren gitu banget. ya. Jadi mau nggak mau harus ke sana arahnya sekarang. Oh iya. Jadilah penyiar-penyiar, penggawa-penggawa radio yang kemudian menjadi dia content creator untuk radionya sendiri gitu ya. Jangan cuma untuk mempromosikan diri supaya laku nge-MC gitu. MC justru bagian kerjaan dari mereka bagian juga. dari pekerjaan mereka ya. Kalau kita melihat upaya yang sedemikian luas, lanjut lagi Pak Rizal, kalau misalnya ada tadi, selain tadi ad-libbing, lalu KOL, lalu content creator, apalagi yang bisa kita diharapkan kawan-kawan dari Bright? Dari pengalaman ya, ini sharing aja, mungkin saya salah, tapi biasanya aktivitas teman-teman radio ada lagi yang dijual tuh biasanya live report. Live report, Ya, live report Bapak Ibu. Suatu kegiatan live report yang umumnya dilakukan seorang reporter datang mewawancarai, kemudian yang keluar adalah audio. Oke. Bagaimana itu ditingkatkan menjadi sesuatu yang lebih. Bahwa kita menuntut live report itu tidak hanya melakukan siaran, tapi bagaimana itu dikemas menjadi suatu kegiatan yang bisa dilihat, bisa disaksikan banyak orang, bisa memunculkan keinginan orang untuk mencoba gitu. Oke, kalau misalnya kita tidak ada sponsor untuk live report, tapi ada sebuah event bagus di kota kita mau bikin apa ya supaya itu jadi duit ya? Nah, tadi seperti saya bilang, radio itu bisa menjadi sebuah agregator. Oke. Jadi dia bisa memunculkan suatu konten-konten yang ditampilkan yang membuat orang tertarik untuk melihat. Dan itu mengundang followers atau mengundang orang atau mengundang pengiklan pun untuk menitipkan di sana. Kami sering menggunakan agregator sebagai bentuk kampanye iklan produk kami. Yaitu kita titipkan di agregator itu dalam bentuk yang simple, soft selling, yaitu berupa dia mention nama brand kita saja. Atau dia juga bisa mempraktekkan atau menggunakan brand kita di dalam aktivitas kegiatan live reportnya. Jadi itu bagian dari konten. Mantap. Ya. Hari ini udah banyak kan yang bisa kita dapatkan Bapak Ibu sekalian. Boleh dicatat, boleh diingat-ingat. Kalau merasa daya ingatnya kuat, oke, saya ingat. Tapi kalau kira-kira, saya kayaknya lupa nih, bercatat. Berharap bahwa sepulang dari sini kita sudah pakai. Ada lagi sebelum saya pindah ke Pak Adrian? Silakan. Pak Adrian, jaringan besar, luar biasa. Menghadapi situasi. Belum jaringan besar. Jaringan besar. Mendapatkan situasi yang kurang begitu menyenangkan seperti ini. Boleh berbagi hal apa yang bisa? Saya justru tidak merasa tidak menyenangkan. Oke. Saya justru berbalik bahwa buat saya situasi sekarang, saya bilang ke tim saya kemarin, baru seminggu yang lalu saya bilang, saya sangat menyukai situasi saat ini. Good. Karena situasi saat ini menyebabkan kita harus benar-benar berpikir mencari solusi terbaik terhadap industri yang ada. Mantap. Adrian Sarkawi, next. Saya satu yang, ini bukan teman-teman radio ya, saya selalu mengingatkan, kebetulan karena saya juga membawahi industri di media bukan hanya di radio. Saya pegang ada beberapa bisnis media yang di luar radio. Saya cuma mengingatkan teman-teman satu hal yang mesti sama-sama kita antisipasi dan kita pelajari dan kita sudah belajar. Apa itu? Tadi semua menyampaikan adalah disrupsi, ya. Pak Ketua saya, terhormat Bapak Rafiq menyampaikan disrupsi digital. KPI juga menyampaikan disrupsi digital. Tadi semua juga menyampaikan disrupsi digital. Kita mesti mengantisipasi, iya. Harus siap dengan persaingan perubahan dari behavior masyarakat, iya. Tapi hati-hati. Jangan kita masuk terlalu jauh, kemudian kita jadi memindahkan bisnis kita dengan semua bermainnya digital dan akhirnya radionya mati. Oh, tunggu. Mesti dijelaskan dulu. Masuk terlalu jauh dan membuat radio kita mati? Print mati karena masuk digital tapi tidak mengerti kenapa harus mempertahankan printnya. Print mati ya? Print mati. Karena apa? Mereka hanya memindahkan print ke digital karena menganggap semuanya digital. Mereka tidak memahami bahwa karakter print itu apa yang harus dipertahankan dan kemudian bagaimana menuangkannya dalam bentuk digital. Sehingga printnya tidak mati. Tapi ternyata semua salah. Karena di grup saya ada print dan ternyata salah dan mati. Adalah Koran Republika.
Jadi buat saya adalah, maka saya bilang, saya apakah sekarang bagaimana menyikapinya? Saya sangat menyukai situasi saat ini adalah karena ini adalah challenge terbesar untuk kita selalu keluar. Yang kedua, digital pergunakan cara yang paling tepat sehingga digital menjadi cara peluru untuk membuat radio kita menjadi lebih besar daripada yang sebelumnya. Oke, tunggu sebentar. Digital harus punya cara yang tepat supaya radio kita tumbuh lebih baik lagi ke depan. Iya. Tunggu. Tadi print mati itu karena dicubit-cubit gini di layarnya atau gimana susahnya? Melihat bahwa digital sudah tidak bisa dibendung sehingga semua harus masuk ke digital dan melakukan dengan cara seperti tadi, termasuk adalah tadi KOL, influencer, apakah itu ancaman buat kita? Iya. Ancaman? Apakah kita harus masuk ke sana? Bisa dibilang iya, bisa dibilang tidak. Tapi begitu kita masuk ke sana, kita bersaing dengan semua industri digital yang ada. Wih. Jadi hati-hati, apakah kita bisa mengalahi angkanya Raffi Ahmad? Nggak mungkin. Semakin kita masuk ke situ, kita makin kalah bersaing dengan mereka. Karena apa? Sebenarnya kita punya kekuatan yang tidak dimiliki oleh mereka. Itulah PR mencari jawaban terhadap apa kekuatan radio yang tidak dimiliki oleh semua industri media lain termasuk digital. Dan itulah yang membuat radio menjadi besar. Setuju. Saya selalu berbicara setiap kali saya meeting, 2 kali dalam seminggu, selalu berbicara bahwa kita semua harus punya ciri khas yang tidak dimiliki oleh media lain. Itu adalah sesuatu yang menjadi nilai jual kita yang paling utama. Saya sempat bicara pada penyiar saya, justru malah mohon maaf. Suara perempuan manjanya itu jangan dihilangkan dong. Seru di kuping orang. Nggak ada yang bisa membelinya. Itu penting. Serius. Dan itu nggak bisa dicari di tempat lain. Jangan-jangan nama dia dengan kegenitan dan kewanitaannya itu sesuatu yang menarik. Dan dia nggak bisa didapatkan di Ardan, di radio saya aja. Nggak dapatnya di mana? Ya cuma di radio saya aja gitu. Next. Apalagi? Ya, saya sih justru melihatnya adalah yang kita lakukan di grup Mahaka Radio dengan kita memiliki 7 radio. Dibilang efisiensi iya, tapi apakah efisiensi faktor karena industrinya apa ya istilahnya ya sunset saya bilang bukan. Itu adalah totally strategi bisnis untuk membuat perusahaan menjadi lebih sehat. Mantap. Apakah perusahaannya rugi sehingga harus dilakukan efisiensi? Alhamdulillah enggak. Tapi apakah penurunan keuntungan? Iya. Karena apa? Karena ternyata cost structure-nya besar. Nah, ini yang menyebabkan adalah beberapa hal yang menyebabkan kita memang dibantu dengan situasi ada 2 hal tadi. Satu adalah pandemi. Menyebabkan bahwa kita harus mereview bahwa bisnis model kita tepat atau enggak. Okay. Yang kedua tadi, disrupsi. Disrupsi bukan hanya digital, tapi disrupsi dari sisi banyak hal yang menyebabkan bahwa kita harus mengevaluasi bahwa bisnis modelnya ternyata kemarin salah dalam hal melakukan sebuah proses. Nah, ini yang menurut saya menjadi sebuah tantangan untuk bisa membuat bagaimana kita bisa tetap bukan survive. Saya tidak pernah bilang, mau tim saya bilang kita lagi posisi bertahan, nggak bisa. Kita nggak pernah ada di posisi bertahan, yang kita akan lakukan adalah posisi terus menyerang. Karena kalau kita bertahan, pilihannya cuma tinggal bertahan, kemudian habis itu turun. Iya benar, bertahan bahaya. Jadi kita harus terus menyerang Bapak Ibu sekalian. Mari kita serang menjurus, terus. Tinggal PR-nya bagaimana cara aja ya. Nanti saya tanyain. Pak Tulus Santoso, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Sehat ya Pak? Panggilan. Kita dengan kreativitas orang-orang radio yang katanya tanpa batas, sementara ada regulasi yang juga harus kita patuhi. Kira-kira celah kita ada di mana ya? Batas kreativitas kita yang tidak boleh. Yang boleh. Ya kalau soal duit mungkin kalau kawan-kawan di KPI tidak mau tahu ya. Karena duit itu kan milik kita bukan? Milik KPI itu regulator. Gimana Pak? Iya kalau kami KPI ditanya mana yang boleh dan tidak boleh, perlu kami informasikan saat ini justru lebih banyak diskresinya dalam menyikapi kesesuaian antara regulasi dengan apa yang terjadi di radio gitu ya, konten-konten radio. Yeah. Jadi lebih banyak diskresinya. Diskresinya ya. Kalau memang itu benar-benar diterapkan, bahkan bukan hanya ke radio, ke TV pun juga seperti itu. Kalau itu memang benar-benar diterapkan, saklek, tentu akan makin
menjerit lagi kira-kira gitu teman-teman. Oh iya tentu teman-teman di radio. Makanya ada beberapa isu besar yang memang harus kita jaga. Pertama kalau kita bicara informasi hoax, tentunya kami akan tegas di sana. Oh iya. Kemudian terkait dengan radikalisme, kami tidak menghendaki itu, bahkan negara juga tidak menghendaki bahwa itu tumbuh, karena memang sekarang potensinya itu tumbuh di radio-radio seperti itu. Masuk tunggu, potensinya tumbuh di situ? Iya, masuk di komunitas-komunitas radio-radio komunitas. Maksudnya dalam keadaan sulit tiba-tiba kami langsung berusaha untuk melonggarkan diri dan akhirnya melabrak itu. Ya justru memang kalau saya tidak meyakini bahwa yang tadinya eksis di umum kemudian lagi sulit masuk ke ranah sana, enggak, tapi memang ada yang diperuntukkan untuk yang seperti itu, kira-kira gitu. Nah itu yang kami jaga dan kami kencang di sana. Tapi kalau terkait dengan konten, sebagai contoh tadi juga Ketua sudah sampaikan, dari periode kami 2023 Maret kami dilantik, SK kami turun Maret, itu hanya ada satu sanksi. Itu terkait iklan. Ya sebenarnya teman-teman radio pasti keberatan karena itu iklan gitu ya. Tapi kemudian iklan yang tidak sesuai di jam tayangnya, iklan untuk dewasa yang tayang di mendesah gitu ya? Enggak, iklan IUD. IUD, oh ya, paham. IUD. Iklan IUD itu radio dan TV waktu itu kena dan satu radio kena. Kesininya enggak ada lagi. Sebagai contoh 2022 saya masih dapat data setidaknya ada 2 temuan. Nah itu seksualitas kayak gitu, itu kami temukan. Tapi di 2023 sampai sekarang kami jauh lebih banyak diskresinya. Jadi memang tadi kalau dibilang oleh Pak Ketua PRSNI bilang polantas gitu ya. Jadi memang spiritnya, semangatnya beda. Kalau masih bisa diberitahu, kalau masih bisa dilakukan pembinaan, kalau itu bukan sesuatu program yang cirinya memang akan banyak melanggar gitu ya, maka kemudian tentu kami bisa diskusi duduk bareng dengan teman-teman radio seperti itu. Jadi lebih banyak diskresinya. Sebelum diskresinya ya. Pak Adrian, saya kembali ke Pak Adrian. Tadi lanjut lagi tentang yang hal-hal apa saja yang dilakukan dalam situasi yang seperti ini? Kalau saya yang paling utama kan ini isu dan concern kita adalah sebenarnya bukan di sisi pendengar ya. Karena pendengar atau listenership-nya sebenarnya so far aman-aman aja. Oh iya. Saya yakin semua radio itu pasti punya pendengar dan bisa dibilang kita tahu bagaimana mengelola atau memanage mereka lah. Yang PR-nya tadi yang disampaikan tadi di depan bahwa berarti tadi 90% ya? 90% uangnya hilang. 90% uangnya hilang. 10% cuma tinggal buat kita. Kemudian kita berebut di kue 10%. Itu gimana caranya gitu loh. Saya sih ngelihatnya dan saya juga coba mapping ketemu dengan beberapa teman-teman klien besar. Bahkan menurut saya adalah concern mereka itu bukan lagi mau beriklan di digital atau radio atau TV atau OH atau outdoor atau apapun lah semua pilihan atau KOL, influencer. Pilihannya cuma satu. Mana sih media yang paling impact bikin sales dari sisi klien saya naik? Good. Itu kalau klien-klien pasti begitu. Hanya itu aja jawabannya. Jadi PR kita cuma itu. Kalau kita bisa bikin impact terhadap kliennya, itu pasti akan menarik buat klien. Karena fenomena di Indonesia ini terutama di radio agak berbeda dengan di luar negeri ataupun media lainnya. Contoh, TV itu sangat tergantung dengan rating dan share. Ratingnya bagus, otomatis iklannya bagus. Indonesia mau pendengarnya banyak, radionya nomor 1 di Nielsen, nggak ada hubungan dengan iklannya. Ya, jadi Indonesia ini agak unik bisnis modelnya secara industri radio. Nggak ada hubungannya. Negara lain masih banyak tuh rating share pasti berhubungan. Kalau kita di radio bisa nyebutnya Q kali ya. Kalau data Nielsen itu relate-nya dengan revenue sama. Tapi di Indonesia tuh beda. Pendengarnya nggak banyak aja tapi iklannya bisa paling banyak gitu loh. Nah ini balik lagi bukan karena jumlah pendengar. Jadi kenapa kita mesti takut sama digital? Benar, digital measurement-nya tinggi. Influencer, KOL angkanya banyak. Pertanyaan cuma satu, bikin iklannya kliennya bikin belanja nggak produknya? Followernya bikin belanja nggak? Buat apa kita takut sama mereka? Saya ngebuktiin satu radio saya dengan Adlibs pendengar saya beli rumah di BSD. Good. Akhirnya kliennya bilang, ya udah gue pakai radio lu aja terus. Terbukti bisa lebih impact daripada KOL yang followernya sekian juta orang. Jadi menurut saya itu yang menjadi challenge kita adalah karena yang dibutuhin sama klien sekali lagi bukan cuma awareness.
Kita nggak bisa lagi hanya menjual awareness. Dulu kita masih menawarkan awareness. Yeah. Sekarang semua klien butuhnya adalah call to actionnya seperti apa. Lu bisa mencapai KPI-nya seperti apa. Kalau KPI kalian tercapai, kemudian sales saya naik, saya akan beli radio kalian. Yes, betul. Saya masih ingat ada survei di Amerika, kalau radio gospel Bapak Ibu sekalian, lagu-lagu yang memutarkan rohani gitu, itu kansnya, market share-nya itu hanya 35% gitu. Dan memang betul loh, angka 35% itu se-35-35-nya. Indonesia itu memang unik banget. Kadang di luar dugaan kita ya. Ya mari kita, ini sebuah tantangan besar bagi kita. Kreativitas nggak boleh berhenti. Mas Riza, lanjut lagi. Oke. Apalagi yang bisa kita ketahui dari kawan-kawan yang memasang iklan, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan, biar bisa kita kasih untuk jadi duit. Iya, menarik tadi apa yang disampaikan Pak Dewi ya. Iya. PR-nya itu sebenarnya adalah benar bagaimana media itu memberikan impact. Ya. Persoalannya, sudahkah radio memberikan impact yang dibutuhkan sama klien? Yes. Karena dia kan mengeluarkan uang dengan harapan impact yang diharapkan tadi gitu. Sudah terjawabkah itu? Kalau belum terjawab, PR kita semua nih untuk mewujudkan itu. Kalau sudah terjawab, silahkan di-share how-nya. Sehingga kita satisfied memasang media di radio gitu. Nah, yang sangat di bahasa saya apakah itu disayangkan atau tidak ya. Karena dari perjalanan diskusi sama teman-teman radio itu sendiri, belum muncul ide-ide yang menjawab tantangan tadi. Bagaimana media radio bisa langsung memberikan impact secara langsung. Apa yang sudah dilakukan sama teman-teman di Mahaka itu mungkin patut kita contoh. Dan sekarang pun kami, Bright, masih menggunakan Radio Mahaka sebagai salah satu partner kita untuk berpromosi gitu. Nah itu bagian dari menjawab kenapa Mahaka dipilih sebagai media pengiklan yang digunakan oleh para produsen gitu ya. Yang berikutnya adalah ketika perkembangan teknologi yang mengarah ke teknologi dan nyatanya pendengar radio makin tinggi tapi tidak ekuivalen dengan pendapatan, itu juga menjadi pertanyaan sebenarnya ya. Di Bright itu sekarang tadi saya katakan 70% main di dunia digital media. Lebih kepada pada saat ini mereka, klien, percaya bahwa digital bisa memenuhi impact yang diharapkan. Yes. Nah, kalau memang itu yang terjadi, PR besar juga buat radio. Jangan sampai yang tadi Pak Adi Sekawi menyatakan bahwa kita jangan jadi belok ke media sehingga dunia media radionya akan malah jadi hilang. Gitu. Nah itu yang PR yang harus dibangkitkan. Saya sebagai pengguna jasa media ya berharap itu. Oh iya, impactnya. Ya, segera munculkan impact yang dibutuhkan. Oke. Gitu. Mas Riza, misalnya ada klien pasang placement di tempatnya Mas Riza, lalu impactnya dia merasa nggak dapet gitu. Dia impactnya nggak dapat gitu, nggak sesuai dengan harapan. Oke. Nah, kira-kira bagaimana menyiasatinya ya untuk bisa mengatakan cukup puas jawabannya di telinga kawan-kawan kayak macam Bright maupun juga pengiklan langsung. Oke. Gini, pertama seperti yang katanya Bang Hardri, kita juga radio itu kan konten kreator dari dulu ya, cuman audio. Sekarang pengiklan adalah belajar dari kondisi kemarin pandemi, ada digital, ada yang gampang melihat dampaknya, minimal dampak view-nya. Ya, berapa orang yang lihat dan sebagainya. Dampak instan. Dampak instan. Nah, sehingga kita harus ke sana, kalau menurut saya. Tapi bisnis kita tetap radio, main bisnis kita. Cuma adalah kendaraannya yang kita tambahin. Macam-macam. Ada radio, ada kita lari di sosial media kita naik juga, digital lagi streaming kita ada, di sosial media juga untuk menjadi etalase radio kita bawa pengiklan juga akan melihat di etalase kita itu gampangnya seperti itu kan. Gampang ngelihatnya. Sehingga apa? Sehingga sebelum klien komplain kok buat kita udah berikan dulu apa yang biasa
klien inginkan. Keren, Ya. keren ini. Tadi Bang Ardi juga sampaikan data. Kita sampaikan, Pak, lu kalau beriklan di gua, tayangin di iklan gua, nanti gua ada tayang juga di sosial media kita, tayang juga di ini, bahkan lu nanti tambahin duit dikit, gua buatin video pendek lu Keren. untuk menjadi oleh penyiar kita atau KOL kita yang akan kita tayangin juga, bisa mirroring di sosial media kita dan di sosial medianya klien misalnya. Keren banget. Sehingga apa? Sehingga akan lebih mudah klien mengukur. Yes. Oh, berapa orang yang melihat iklan gua di sini-sini, akhirnya akan menjadi akumulasi Ya. jumlah orang potensial listeners yang melihat iklan dia, Yang ke-grab iklannya. yang grab dia. Jadi mudah-mudahan kalau itu sudah dari awal kita sampaikan, itu mudah-mudahan tidak akan terjadi yang komplain tadi. Asik. Gitu. Ya, jadi dari awal udah kita siapin dulu nih. Tadi kata Kang Rizal tadi. Dampaknya bagaimana? Ya kita siapin dulu daripada ntar ujungnya kita klarifikasi. Lebih baik kita siapin dari awal kalau saya ya. Oke. Kita siapin, kita akan siapin dulu gini. Dia pengen lihat KPI-nya seperti apa, kita siapin. Ini potensinya sekian Pak. Mantap. Gitu ya. Jadi menurut saya apapun kembali ke diri kita harus melihat juga tren yang sekarang apa yang sedang terjadi. Kita nggak boleh menghindarin itu, kita harus ngikutin. Trennya begini-gini ya kita ikutin. Yes. Cuma sekali lagi, saya sangat setuju dengan tadi teman-teman sampaikan, main bisnis kita adalah tetap radio. Konten kita, teman-teman kita semua berawal dari radio. Kita tetap harus besarin radio, tapi dengan cara yang sekarang harus kita lakukan. Dengan apa? Ada digital, dengan ada activation event, ada juga dengan mungkin bundling dengan media lain juga. Ujungnya apa? Menjadi kekuatan kita untuk daya jual kita ke klien gitu loh. Itu sih kurang lebih yang kita lakukan. Terima kasih. Persiapkan dari awal tentang hal-hal yang kira-kira bisa memuaskan telinga klien. Itu penting banget. Jangan sampai nanti ujung-ujungnya malah klarifikasi. Karena ujungnya kan data sekarang. Ujungnya data. Ya, ujungnya data. Berapa banyak dampaknya yang dengar lihat iklan gua. Kalau data dari Nielsen aja, Nielsen itu kan sekarang keluarnya per bulan. Per bulan. Ya. Nanti Pak nunggu bulan depan baru bisa kita lihat, kan nggak bisa. Makanya ya bener kan. Makanya kita juga ada kerjasama dengan beberapa agregator. Dengan punyanya Bang Adri juga kita ada kerjasama dengan Noise, dengan video.com ada kerjasama yang siaran streaming kita. Tujuannya apa? Kita bisa tarik datanya. Ya. Tarik datanya dari Noise, dari video.com, dari TuneIn dan lain yang partnership sama kita. Berapa jam sekian yang mendengarkan kita? Sekian. Sehingga apa? Dampaknya ada nih. Iklan Bapak yang mendengarkan di radio kami dari program dari agregator kita, digital kita sekian orang. Yes. Gitu, sekian ribu orang, sekian ratus ribu orang. Sehingga kita punya data yang real time. Masalahnya radio itu kita nggak punya data real time. Oh iya. Nggak ada yang mengukur kita data real time, bener nggak Bang Ari? Betul. Ya, nggak ada. Nielsen pun masih asumsi, ya kan pakai masih diary. Orang-orang udah pakai di TV udah pakai people meter dan sebagainya. Radio masih diary yang taruh di rumah tangga. Ya, bahkan pengiklan aja sekarang udah mulai mikir-mikir, bener nggak jumlah pendengar segitu? Iya, betul, ya kita yang harus nyiapin data kita pakai apa? Yang paling gampang adalah data yang bisa dilihat dari sosial media, dari digital, dari agregator yang kita bisa partnership, yang kita bisa tarik datanya, nih pendengar kita, yang real time. Gitu. Yes. Terima kasih. Mas Ardian, yang paling murah bikin sebuah terobosan di radio, murah, ringkas, tapi duitnya lumayan dalam pantauan Mahaka, supaya bisa dibagi ke kawan-kawan di Jawa Barat, apa? Pertama SDM. SDM. Saya dari mulai 2 tahun yang lalu sampai sekarang 65% sampai 70% karyawan saya di bawah usia 35 tahun. Di bawah 35 tahun? Iya. Nggak ada tempat buat saya itu Maya. Saya aja harus mengejas diri, makanya saya pakai celana sneakers, pakai t-shirt. Seru banget. Karena supaya
ketemu sama mereka tidak panggilnya kakek atau opa gitu ya. Jadi supaya itu, tapi memang industrinya memang mereka saat ini saatnya era dan masa emasnya mereka untuk yang memberikan masukan gitu. Kita cuman hanya mengarahkan mau kemana segala macam. Kalau mau bisa cepat beradaptasi dengan persaingan dengan industri yang ada tadi katanya disrupsi segala macam, mereka yang harus memberikan solusi buat jawabannya. Termasuk adalah klien. Karena di klien pun bukan lagi orang-orang dulu, orang-orang media planner ataupun dari si produk segala macam udah berubah orangnya gitu loh. Kebayang kita yang ngobrol dengan mereka akan lebih PR dibandingkan kalau tim kita yang muda yang akan ngobrol sama mereka. Bahasanya lebih cepat nyambung gitu loh. Jadi menurut saya yang paling cepat prosesnya adalah yang kita lakukan adalah SDM-nya siapkan. Karena secara pola pikirnya kita nggak boleh terjebak, saya pun tidak boleh terjebak. Dulu 10 tahun yang lalu kita kayak gini berhasil loh. Iya. Maaf 10 tahun yang lalu sekarang orangnya udah beda. 10 tahun yang lalu kita bayar tol aja masih ada orang yang ngejaga tol tadi saya. Tadi saya kesini nggak ada lagi orang yang jagain tol. Kita nge-tap sendiri gitu loh. Itu kan sesuatu hal perubahan yang signifikan, sedangkan kita masih terjebak dengan kemasan kita seperti dulu, udah nggak mungkin. Gitu. Betul. Yang tidak kita miliki tapi dimiliki anak muda, Bapak Ibu tahu nggak? Ketajaman berpikir. Lanjut. Ya, itu satu yang paling utama adalah SDM. Yang kedua adalah kepuasan terhadap apa yang kita hasilkan harus dinaikkan levelnya 300%. Dinaikkan 300%. Kalau dulu bikin sesuatu kreatif, kemudian bikin sebuah ide, dieksekusi dengan seperti ini. Dulu itu sudah bagus banget. Sekarang pasti itu jadi biasa. Iya betul. Makanya harus 300% kenaikan dari apa yang kita lakukan sebelumnya. Karena permintaan klien, persaingan industrinya juga meningkat 300%. 300% itu memang milik anak muda kalau saya pikir sih. Di bawah 35 tahun, betul itu. Iya, jadi itu menurut saya adalah paling cepat solusinya adalah itu. Jadi dua itu SDM sama tingkat kepuasan, tingkat apa kita mengevaluasinya adalah naikkan 300% sehingga kita bisa compete, bisa bersaing dengan situasi yang ada saat ini. Yes. Sebelum saya buka tanya jawab, Bapak Ibu bisa persiapkan tanya jawab. Saya mau ke Pak Tulus. Pak Tulus, dalam pandangan Anda sebagai KPI untuk bidang pengawasan isi siaran, kira-kira nih celah mana yang ada dalam pantauan KPI yang sebenarnya ini loh sumber duit yang bisa kalian dapatkan, yang kalian kenapa nggak pernah sentuh itu dari dulu? Kenapa kalian nggak pernah lihat itu dari sisi yang lain sehingga itu luput jadi rezeki buat kalian? Apa Pak? Ini streaming YouTube ya? Ah ya, itu pintu nggak usah ditutup, biar aja Pak. Iya, karena bahaya kalau ada tips dan trik dari KPI kan. Iya. Tapi gini, tadi kita bicara soal radio di tengah disrupsi digital. Tadi bicara juga, maka misalnya bicara soal pengelolanya udah mulai 35 ke bawah gitu ya. Yes. Saya juga curiga nih yang di ruangan ini kayak di atas 35 semua ini Pak. Tapi nggak ada masalah sebenarnya soal usia. Yang penting bagaimana kemudian kita bisa mengikutinya. Kalau teman-teman dari radio tadi bicara, mungkin saya agak berbeda. Kalau misalnya kita bicara soal tembok, halangan, perang dan seterusnya. Saya kok sebagai yang 35 lebih dikit gitu ya. Saya mengikuti gitu ya perkembangannya bahwa konsep radio memang nggak akan mati gitu ya. Tapi pesawat radio kan bisa mati. Maka kita memang harus jauh-jauh dari sana kalau menurut saya. Saya terkadang menikmati radio dari TikTok. Oh. Di TikTok sekarang orang siaran loh. Yes. Memutarkan lagu gitu. Yes. Kemudian kalau nggak lewat itu streaming. Streaming. Kalau pakai alat ya di mobil radio. Mobil ya. Iya. Jadi radio, pesawat radio, saya bisa bilang bukan bikin pesimis lah ya. Tapi memang akan tertinggal gitu. Kecuali nanti nggak tahu ada teknologi apa lagi. Orang dengerin radio mungkin dari TV gitu. Kalau udah bentuknya ada layar monitor ya mendingan audio visual daripada gambarnya seperti itu. Tapi kalau misalnya streaming di laptop, komputer, kan kita bisa sambil ngetik sambil dengerin lagu, dengerin penyiar. Jadi menurut saya justru malah inilah kesempatannya, inilah peluangnya. Kira-kira gitu ya. Ngaturnya di free to air. Tapi yang online negara nggak bisa masuk. Kira-kira gitu. Nah itu. Tadi baru kita diskusiin soalnya. Jadi yang non free to air negara nggak bisa masuk. KPI kalau misalnya Gen FM siaran yang analognya KPI pantau. Tapi kalau tiba-tiba bentuk iklannya, kontennya yang di streamingnya beda, KPI nggak bisa masuk.
Jadi kira-kira aman lah ya. KPI nggak bisa masuk gitu. Masuk ke TikTok, KPI nggak bisa masuk kok. Bisa gitu. masuk. Nggak bisa tuh, nggak bisa ngasih sanksi, nggak bisa nyabut izin apa segala. Pemerintah juga nggak bisa nyabut izin segala macam tuh. Oh jadi Pak Tulus pengen ngasih tahu bahwa carilah duit di lebih yang tanpa pengaruh. Saya ingin menyampaikan bahwa ini bukan musuh, ini bukan peperangan gitu loh. Bagaimana kita mau melawan Meta gitu loh. Ya kalau kita nggak bisa melawan ya kita rangkul gitu. Asik. Dan itu peluangnya besar gitu. Dan memang harus kita rangkul. Slotnya lah di sana, kembangkanlah ke sana. Nggak bisa lagi kita ngajak. Ya kita memang secara simbolik gitu ya, kita bisa membagikan radio. Gitu. Oh, betul. Tapi ini ya kita anggap saja ini sebagai apa istilahnya menggaungkan gitu ya. Supaya memang orang tetap aware. Tapi konsep radio itu tetap berubah. Mana mungkin kita nyuruh 35 tahun ke bawah untuk dengerin radio gitu. Maksudnya bukan dengerin radio ya. Tadi nyetel pesawat radio gitu ya. Nggak bisa gitu. Kalau di mobil saya bisa pastikan pasti denger radio. Asik. Gitu. Sip. Kira-kira gitulah gambarannya kalau dari KPI ya. Ketua PSNI saya sama wakil sekjen PSNI saya ketawa dengar Pak Tulus ngapain. Perlu dikontrol juga ya Pak Ketua ya. Yang di luar radio ya. Iya dong. Jangan kita doang yang kreatifnya dikontrol, yang non radio nggak dikontrol gitu. Ketahuan kita ya. Baik, ada yang bertanya boleh, bebas. Ayo. Silahkan. Tapi itu jadi podcast dikit. Seru hari ini Bapak Ibu sekalian. Terima kita bongkar kasih. habis semua. Mohon izin Bapak Ibu, Ya. saya bertanya. Saya Sally dari Radio Style Tasik, Pak. Oh, sindang kasih. Saya mau tanya nih, agak bingung untuk radio daerah. Tadi Mas yang dari Mahaka ya mungkin. Ya. Radio itu harus memberikan impact sales kliennya meningkat. Kasih bocorannya Mas, how to action. Jangan sampai terjadi lagi radio di daerah itu, dulu pernah seperti itu, jadi radio jualan Pak. Ya. Apalagi produk yang diberikan oleh klien adalah produk-produk yang gak laku, punten Pak gitu loh. Oh. Jadi agak susah kita jualan. Jadi tolong kasih bocorannya di era digitalisasi ini agar radio bisa memberikan impact sales klien yang meningkat. Kemudian dari Pak Rija dari Ardan itu tetap based on data ya Pak ya. Digital ya nanti akhirnya. Tapi tadi juga ada satu komen yang follower banyak belum tentu dia mempergunakan produk klien. Jadi saya bingung gitu Pak, ini harus bagaimana radio terutama radio di daerah untuk bertahan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Adrian. Yang kedua tadi apa tadi? Saya agak kurang jelas yang kedua. Yang kedua itu tadi berdasarkan dari Pak Riza based on data ya. Jadi klien itu suka based on data radio gitu loh. Sedangkan tadi belum tentu radio yang pendengarnya banyak membeli atau mempergunakan produk tersebut gitu loh Pak. Oh, Ya. Terima kasih. Just. Mungkin kalau saya balik lagi apa pengalaman dari apa yang kami lakukan di grup Mahaka Radio gitu ya Mbak. Jadi bukan berarti akhirnya kita jadi radio yang benar-benar cuman hanya apa ya istilahnya dulu tuh ya. Jualan ya jualan susu kuda liar, kemudian talk show dengan apa segala macamnya. Bukan saya bilang itu nggak boleh. Boleh-boleh aja itu kan semua station masing-masing punya segmen, punya target market, punya sisi karakter pendengar yang berbeda gitu loh. Tapi poin saya adalah kebutuhan klien itu cuma satu. Kita nggak ngomongin itu kan, itu ada klien juga, ada macam-macam ya Mbak. Ada yang direct klien, kemudian ada juga klien besar, ada klien lokal, beda-beda karakter kliennya gitu. Cuman balik lagi objektif klien saat ini adalah sangat mengedepankan adalah terjadinya peningkatan dari sisi jualan produknya klien. Mereka sudah tidak cukup happy, tidak cukup mau dijanjikan dengan awareness. Sampai saat ini masih banyak yang kita tawarkan adalah awareness. Sedangkan sekarang udah susah untuk awareness. Karena maunya klien adalah semuanya pasti kita dikejar dengan KPI. KPI-nya bukan lagi cuman hanya berapa orang yang dengarkan, kalau activity berapa orang yang datang, tapi adalah belanja enggak terhadap produknya. Jadi kombinasi-kombinasi itu menurut saya yang mesti dilakukan. Contoh yang paling gampang adalah saya contohkan tadi ada satu station saya adalah Jak FM. Jak FM itu ad-libs Mbak. Tapi ad-libsnya udah nggak bisa mentreatment dengan cara ad-libs yang sama 4. Apa istilahnya dulu kalau bikin ad-libs, 4W 1H. Iya. Yang si penyiar 5W 1H. Yang penyiarnya cuman hanya
dapatkan sebuah produk buat para pendengar, dapatkan ini segala macam, hanya dibaca seperti itu. Udah nggak bisa. Memang benar-benar harus menyampaikan adlibs dari sisi ada kalau istilahnya stand up comedy, ada apanya tuh ya, ada premise-nya, ada ininya, ada punchline-nya segala macam, sehingga orang merasakan dan kemudian emang ingin beli. Memang ingin mengetahui produknya secara langsung. Jadi proses eksekusi adlibs aja udah nggak bisa kita lakukan sama persis seperti yang beberapa tahun lalu kita lakukan. Karena dulu TV tidak melakukan adlibs. Dulu podcast baik di YouTube maupun di aplikasi audio dan lain-lain segala macam tidak melakukan adlibs. Cuman hanya radio lah yang melakukan adlibs. Sekarang semua platform melakukan adlibs. Kebayang dengan industri seperti itu, kita yang sebagai awalnya adalah mengelahirkan adlibs, kita masih melakukan dengan cara yang sama. Bagaimana impactnya bisa signifikan. Nah setelah itu harus ada berikutnya, nextnya ngapain setelah kita baca adlibs, apa yang harus mereka lakukan untuk bisa dicek. Sehingga itu terukur seperti tadi yang disampaikan sama Rizal. Misalnya adalah bahwa setelah itu kita untuk pastiin, kalau kita sedang ngomongin streaming, pada saat itu kita bisa langsung lihat, pada saat kita menyampaikan sebuah adlibs, naik nggak pendengarnya? Pada saat naik, mereka larinya kemana? Itunya harus di guidance. Karena itu yang dibutuhkan sama klien saat ini. Ya, jadi kalau saya menempatkan adalah, ini challenge terbesar teman-teman di radio lah. Penyiar itu paling malas kalau baca adlibs. Kalau buat saya, nggak ada istilah tim saya, kalau ada penyiar saya bilang atau PD-nya bilang ke saya, Bang, sorry Bang, adlibsnya banyak banget. Buat saya, PR kalian adalah bagaimana sebuah adlibs, sebuah iklan, pikirin jadi sebuah konten yang bahkan kalau perlu semua pendengar bilang, gue pengen dengerin lagi adlibsnya dia. Kalau si penyiar ini bawain adlibs, saya pengen dengerin. Karena apa? Kontennya bagus, kreatifnya bagus, padahal di dalamnya adalah produk. Keren. Karena buat pendengar, buat masyarakat, mereka nggak bukan melihat iklan atau nggak iklannya, tapi melihat bagaimana mendeliver kontennya. Saya selalu menganalogikan adalah kita nonton film Indonesia, sinetron, kita langsung komplain, gila sinetronnya iklan banget. Karena penyajiannya jelek. Coba kita nonton James Bond, Transformer, iklannya itu banyak banget. Apakah kita komplain? Enggak, karena apa? Dikemas menjadi sebuah kreatif yang luar biasa. Nah ini PR-nya kita saat ini. Jadi jangan hanya menyalahkan industrinya, situasinya, kitanya nggak melakukan suatu pembenahan, ya kita yang salah sebenarnya. SDM jadinya ya. Balik lagi tadi yang SDM saya sampaikan. Yang kedua soal data. Kalau data, Mas Rizal. Oke, Mbak Seli, style ya Mbak. Ya, saya sering kerja sama Mas Style kayaknya. Asik. Saya Tasik. Data itu perlu dimunculkan saat kita awal berjualan, menurut saya. Sama kayak zaman dulu kan dari Nielsen berapa pendengar radio, sehingga yang tadi pernah disampaikan sama Bang Adri harusnya inline kan, jumlah pendengar dengan jumlah iklan harusnya inline. Nah prinsipnya sama. Jadi dari awal kita mengklaim dulu bahwa ini view Instagram kita misalnya followersnya sekian ratus ribu orang. Sehingga itu menjadi potensi lebih besar kepada kita untuk lebih mudah menjual kepada klien. Dia akan lihat, oh berarti kalau iklan gua yang ditayangin di radionya, misalnya Radio Style pendengarnya 100 ribu atau 200 ribu, plus dengan ada di sosial medianya followersnya 100 ribu juga, berarti potensi yang melihat iklan tersebut adalah 200 ribu orang. Sehingga si klien akan berhitung, oh berarti gue beli cocok nih dengan harga sekian. Kenapa data itu penting? Karena sekarang udah mulai banyak pengiklan yang sudah cost per head. Gitu ya Mas Rizal. Jadi udah dihitung. Kayak sekarang saya lagi ada event. Mau ada buat event ulang tahun. Itu ada klien yang bilang, berapa orang penonton lo? 10 ribu. Oh produk gua per kepalanya 5 ribu. Jadi gua akan belanja sama lo cuman 50 juta. Kenapa? Karena 10 ribu kali tersebut. Sekarang udah berhitung itu. Belajar dari mana mereka? Belajar dari digital. Digital lebih gila biayanya. Makanya saya bilang digital itu jangan tempat nyari duit.
tapi menjadi senjata kita, menurut saya, senjata kita untuk memperkuat radio kita menjadi angkanya lebih terukur. Kenapa? Kemarin saya meeting sama satu direksinya Mayora. Dia belanja per view digital itu awalnya tahun lalu saya ngobrol masih 40 perak per view. Per view ya? Per view. Sekarang turun 20. Kenapa? Banyak supply pada demand, bos. Jadi banyak orang yang buat digital daripada yang permintaan iklannya. Semua orang buat digital gratis pula gitu kan. Sekitar 20 perak. Kalau lo mau dapat 20 juta duit gua, berarti harus ada 1 juta orang lo cari viewersnya program lo. Digital begitu. Makanya saya tidak mengarahkan ke tim saya cari duit digital. Enggak. Lo harus itu menjadi kendaraan lo, kendaraan kita untuk program kita lebih terukur. Jadi value kepada pengiklan lebih lebih kuat gitu. Makanya kalau saya di Ardan Group tahun kemarin saya rubah Ardan Group jadi Ardan Group Media Integrated. Kenapa? Kita mengkolaborasikan banyak media supaya itu tadi punya angka yang terukur. Sehingga ke pengiklan tadi saya bilang dari awal. Dari awal kita sudah sampaikan, nih kalau lu beriklan di gua, potential reach yang lu capai sekian ribu orang, sekian juta orang. Sehingga lu kalau hitung-hitungan cost per headnya lu, masuk lu kalau gua tawarin angka sekian. Gitu loh. Jadi, dan memang belum tentu dia langsung jadi buyer. Kenapa? Karena ya kalau radio kan dulu teorinya memperkenalkan brand yang belum dikenal dan membuat lebih terkenal brand yang sudah dikenal kan gitu. Nah, tapi kalau tapi gue pengen dampak impact-nya. Ya udah kalau dampak impact-nya gue tambahin lagi ya. Dengan ada aktivasi ya, event ya. Supaya kita ada direct selling di situ. Nah, kalau dia pengen dampaknya langsung di penjualannya dia. Gitu. Kalau saya selalu buat begitu tuh. Untuk tawarin, dia pengen buatnya promo awareness ataupun memperkenalkan brand dia. Tawarin nih. On air-nya, digitalnya, sekali-sekali kita tawarin. Sehingga potensial risk-nya sekian. Oh tapi pengen direct selling. Kayak gue tambahin ya, jualan target lu kemana? Ke sekolah-sekolah. Oke gue buat sekolah-sekolah. Seperti itu. Dan saya tambahan juga di sini. Memang anak muda sekarang banyak yang sudah beralih ke media lain. Tapi kalau kita bisa membuat dia bangga dengan radio kita, saya yakin dia akan tetap menjadi pendengar ataupun menjadi bagian dari radio. Contohnya, kita tiap tahun Ardan itu selalu buat namanya Ardan Mencari Penyiar. Ardan Mencari Penyiar. Mencari Penyiar. Kemarin baru selesai kita cari, yang daftar itu 700 anak muda yang daftar untuk pengen jadi penyiar. Kita kurasi, kita kecilin, sekarang tinggal 100 yang kita ajarin dia bagaimana siaran, bagaimana dunia broadcast, dan kita libatkan dia di aktivasi di event-event kita. Dan arti apa? Sebenarnya anak muda itu memang dia berpikirannya kritis, tapi kalau diajak, yuk lu ikut di gua ajak lu keren, gua ajak lu nonton konser-konser artis terkenal, gua ajak lu di kegiatan kita belajar ini. Alhamdulillah cukup banyak yang menjadi, makanya regenerasi kita cukup bagus untuk khusus Ardan, anak mudanya cukup terus menjadi regenerasinya akan berjalan terus gitu. Jadi memang PR kita yang paling utama menurut saya, jangan sampai di mata pengiklan radio itu udah old school. Ya, biar yang tua-tuanya kita di belakang layar aja, biar yang mudanya, yang majunya anak muda gitu. Anak muda, ya. Betul. Tapi buat dia keren, buat dia bangga di dunia radio. Seperti apa? Libatin mereka di kegiatan-kegiatan yang memang di dunianya. Seperti itu. Asik. Dan sekali lagi, sekarang data adalah paling utama karena sudah banyak pengiklan yang ujungnya data, dia beli karena data, dan juga menghitung cost-nya dia dari berapa data yang potensi, dari KPI-nya lah kalau sekarang bahasa yang kerennya lah. Karena KPI menghitung juga berapa duit dia. Makanya saya bilang tadi, ada yang tiba-tiba nanya, wah budget, bahkan ada satu produk, saya buka aja produknya, namanya Bihunku. Apa? Ya, Bihunku. Bihun. Dia per headnya cuma 1.000 perak. Bayangin, lu berapa? 10.000, berarti bukan gua kasih dulu 10 juta. Dia akan berhitung udah seperti itu. Karena dia hitung berapa produk yang akan gua target jualan dia lah. Jualan gua cuma 1.000 perak. Jadi gua ngasih duit lu cuma 10 juta.
Seperti itu. Tapi kita punya strategi lagi, kita tambahin benefit ini, ujungnya bisa angkanya bisa lebih dari situ. Tapi sekali lagi semua berhitung dengan KPI dan cost per head-nya dia. Asik. Yang sudah jalan. Itu aja. Makasih. Alhamdulillah. Sudah pada lapar ini? Langsung kita lanjut makan atau bagaimana kita? Lanjut lagi? Lanjut lagi. Ada pertanyaan? 2 pertanyaan lagi deh. Boleh. Tidak ada, lanjut. Mantap. Rick Falcon. Ya, selamat siang teman-teman radio semuanya. Terima kasih buat kesempatannya. Saya mau nanya, kita sebagai radio tentu bangga dan tentu semuanya di sini kalau di Black darahnya darah radio. Ya. Teknologi maju tidak bisa ditahan. Betul. Kira-kira apa yang harus kita lakukan ya? Sekarang nggak cuma sosial media, TikTok, YouTube dan lain-lain, tapi sekarang ada teknologi baru yang mungkin teman-teman juga kenal, AI ya. AI. Dan saya yakin mungkin di handphone teman-teman juga sebagian sudah ada AI yang tadi bisa menjadi, saya kurang tahu ya teman-teman di radio apakah menganggap AI ini sebagai asisten, sebagai teman atau sebagai lawan. Jadi pertanyaannya apa yang harus kita lakukan sebagai orang radio untuk menghadapi kemajuan teknologi ini? Itu saja sih teman-teman. Mungkin supaya bisa mencerahkan kami di radio. Terima kasih. Terima kasih banyak lagi ya. Kalau kawan-kawan di KPI belum mengurus tentang itu ya, AI ya, sama sekali ya. Jadi kita masih bebas luar biasa AI. Masih bebas luar biasa. Batasannya undang-undang ITE, PDP, undang-undang terkait lainnya, termasuk KUHP. Oke. Seperti itu. Tapi kalau misalnya dari aspek penyiarannya, broadcastnya nggak masuk ke sana. Makanya tidak melanggar. Makanya bisa ada cek kodam di sana gitu. Cek kodam. Tapi saya berharap radio nggak masuk ke sana juga kan gitu. Tiba-tiba nanti streamingnya cek kodam penyiarnya. Kan? Kodam Siliwangi. Iya. Ya seru itu. AI tumbuh luar biasa ya. Oke. Ramalan-ramalan bintang pakai penyiar-penyiar AI. Terus. Kawan-kawan kita jawab dari tantangan AI. Kalau saya sih belum ada penyiar yang AI kan? Saya udah ada. Oh serius? Sudah jelas. Good. Di radio saya yang Mustang sudah ada penyiar AI, namanya Amy. Wih, sudah jalan. Dia berapa 4 bulan 5 bulan. Pakai kontrak sama saya. Ya kita post di sosial media seolah-olah bikin kontrak sama saya segala macamnya, padahal ya bikin cerita aja gitu. Kalau saya sih mempelajari mengenai teknologi segala macam, semuanya harus dipelajari, semuanya harus diikuti, semuanya harus dipahamin, tapi balik lagi tidak semua teknologi bisa diimplementasikan. Oke. Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Balik lagi sesuai nggak dengan target marketnya kita apa enggak. Contoh kenapa AI saya taruhnya bukan di Gen FM. Di mana? Tapi di Mustang. Karena Mustang radionya anak muda, lagunya lagu-lagu western yang saat ini segala macam, banyak mainin K-pop. Dan memang secara dari sisi emosional marketnya, pendengarnya memang nyambung dengan AI. Kalau saya taruh di Gen FM nggak nyambung. Ya jadi balik lagi sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian tidak semua teknologi itu bisa berhasil. Contoh NFT. NFT jalan nggak di Indonesia? Nggak jalan. Padahal dulu begitu hebohnya. Ya siapa tuh ada satu orang yang namanya ngetop banget hanya gara-gara dia main jualan NFT segala macam. Sekarang udah nggak kedengeran gitu loh. Jadi balik lagi nggak semua teknologi akan berhasil. Jadi tinggal bagaimana menyikapi terhadap sebuah industri yang ada. Saya selalu punya, saya berbagi atau share sedikit kepada teman-teman lah apa yang saya lakukan dalam menjalankan sebuah bisnis. Satu hal, jangan cuman hanya melihat apa yang ada di depan mata kita. Karena semua orang akan melihat hal yang sama terhadap apa yang kita lihat. Benar banget itu. Tapi coba lihat apa yang ada di belakang, apa yang kita lihat tersebut. Karena sebenarnya itulah jawaban apa yang kita lakukan untuk ke depannya. Yes. Betul ya. Jadi itu yang saya selalu lakukan dalam menjalankan sebuah bisnis. Karena kalau kita melihat apa yang di depan mata, semua orang akan melihat itu. Contoh, wah sekarang lagi happening banget di Bandung kuliner. Berarti yang kita melakukan adalah apa? Semuanya bikin bisnis kuliner. Coba lihat di balik kuliner ada apa yang menjadi potensi untuk bisa kita ambil. Oh kalau kuliner berarti mereka butuh packaging. Butuh kotak boxnya. Kenapa saya nggak usah bisnis kuliner? Saya bisnis kotak boxnya aja.
Sehingga semua kuliner yang ada akan membeli kotak boxnya dari siapa? Dari saya. Jadi jangan hanya melihat yang ada di depan mata. Karena semua orang pasti akan melihat yang sama di dengan kita. Tapi lihatlah apa yang di belakang yang tidak terlihat itu tadi. Karena itu potensi bisnis yang paling menarik untuk kita ulik. Dan jawabannya apa? Bisa beda-beda setiap orang. Oke. Kalau mau cek ombak AI boleh aja ya? Boleh. Sekarang udah gampang kok. Gampang ya? Nah, udah banyak yang free dan segala macam. Cuman balik lagi fungsinya buat apa? Ya. Secara dari sisi industri bisnis belum kelihatan AI bisa menjadi sebuah revenue creator untuk industri kita. Iya, masih belum lah. Karena masih butuh as human-nya, manusianya masih dibutuhkan. Ya, sesuatu yang nggak bisa dibeli dari manusia itu ya, radio itu ya nilai-nilai humanitisnya itu ya, humanismenya itu sesuatu yang luar biasa. Oke, kalau saya mau ke Pak Rizal, dari obrolan kita ini ada, kalau dalam dunia sales itu ada hard sell sama soft sell gitu. Pertanyaan saya, kira-kira kalau misal untuk mereka yang mohon maaf, saya nggak bisa menyediakan data yang pas untuk ini, boleh dong soft sell gitu ya? Boleh nggak sih? Untuk yang misalnya, aduh saya susah nih nyediain respon bahwa pendengar saya dilihat atau didengar atau dilihat di sosmed itu banyak, yang soft sell aja bisa nggak? Atau gimana? Nggak harus rumah satu laku kayak di Gen FM nih. Poinnya sih sebenarnya kalau dari klien saya, bagaimana uang yang dikeluarkan bisa berimpact. Tetap ke situ. Iya, di situ intinya. Tapi tidak menutup kemungkinan melakukan kerjasama dalam artian kata bahasa kerennya win-win solution itu ya. Bagaimana teman-teman radio bisa mendapatkan hasil dan kita juga bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Oke. Misalnya begini, ada ILM tentang hemat bahan bakar. Misalnya kita coba mari bersepeda misalnya, disponsori oleh Pertamina misalnya. Artinya ketika kita sebutkan kita hemat bahan bakar dan mari bersepeda, brand radio itu tumbuh menjadi ini radio yang sehat nih, keren nih. Dia nggak polutif dan dia bikin badan sehat pendengarnya, didukung oleh Pertamina. Sesederhana itu soft sell. Boleh dong kita jual dengan harga yang kecil-kecil saja lah. Karena juga nggak butuh data juga kali kalau. Betul. Gimana? Betul. Ya. Hal-hal seperti itu memang bisa dilakukan. Good. Nah, tinggal itu aja seperti yang Mas Riza sampaikan bahwa ketika teman-teman radio melakukan event, nah, event seperti apa, komunitasnya seperti apa, dan bagaimana implementasinya, bagaimana memberikan bentuk impact sama kita. Contoh misalkan gini ya, ada senam sehat ibu-ibu. Senam sehat ibu-ibu. Jumlahnya sekitar 50 sampai 100 orang. 50. Oke, kita kerja bareng dengan menyiapkan kostumnya. Nyiapin kostumnya. Menyiapkan hal-hal yang sifatnya logo atau apa gitu ya. Ya. Tim penyelenggara juga senang karena menghemat kos dalam pengadaan perlengkapan. Betul. Klien juga senang karena secara software kita disertakan di kegiatan tersebut. Mantap. Bisa itu Mah ya? Bisa lah. Teman-teman pasti banyak hal-hal yang bisa ditumbuhkan di kota kita masing-masing. Jangan-jangan misalnya mohon maaf saya ambil contoh saja. Ini ngarang saya misalnya. Misalnya Sumedang itu tiba-tiba ada survei bahwa anak kecilnya itu, anak SD-nya itu nggak pernah sarapan kalau pagi-pagi. Lalu tiba-tiba ada susu apa atau misalnya suplemen apa yang bisa nempel di situ gitu. Barangkali ini bisa menjadi sebuah upaya untuk bisa dapetin duit receh, tapi ketika banyak keren. Karena brand si radio itu tetap tumbuh. Dia akan dianggap sebagai radio yang peduli pada anak-anak. ILM-nya akan tumbuh. Nilai ajakan-ajakan kebaikan pada kota itu tumbuh. Kan positif. Jangan-jangan 5-10 tahun akan datang tiba-tiba Sumedang itu anak mudanya, anak SD-nya semua sarapan semua gitu. Sehingga jangan-jangan ketika kita sekarang ini booming tentang bencana narkoba, jangan-jangan radio kita 5-10 tahun yang lalu itu abai terhadap itu. Ujung-ujungnya proses berjalan, sampai sekarang kejadiannya begini. Sekarang ini banyak orang kandung kemih rusak. Jangan-jangan 5-10 tahun yang lalu radionya abai untuk bikin ILM yang bisa dijual secara receh begini. Tentang bagaimana misalnya supaya nggak nahan pipis. Macet, ayo di dalam mobil ada pispot dong.
Menurut saya hal semacam itu bisa kita tumbuhkan ketika kita bisa menjalin hubungan yang baik. Pak, Bapak akan terlihat keren di mata pendengar kami ketika Bapak peduli pada anak-anak. Bapak akan terlihat peduli pada kota kami supaya tidak makin polutan dengan kendaraan Bapak, asap knalpot Bapak, kalau Bapak dukung ILM ini. Jangan-jangan kok recehnya 100 perak, tapi jumlahnya ada 2.000 sehari, mah lumayan kali. Lumayan. Oke, satu pertanyaan lagi terakhir. Sebelum kita sholat asar. Lang izin nambahin ini boleh nggak Lang? Apa? Nambahin yang tadi kalau tidak ada data itu ya. Yes. Ya. Saya selalu mengajarkan ke tim sales marketing saya adalah ujungnya friendship marketing. Friendship marketing? Friendship. Oh, friendship marketing. Ujungnya adalah pertemanan. Kalau udah klien dibuat teman, mau kita sesusah apapun pasti dia akan bantu. Keren banget. Gitu. Jadi itu ujungnya karena radio saya juga tidak semua punya angka data yang bagus ya. Nah ujungnya adalah saya mengajarkan tim sales saya, lo friendship marketing, lo buat klien adalah teman. Jadi kalau teman, ceritanya nggak cuma nyari duit tuh. Ceritanya adalah kalau lagi masalah apapun, masalah gaul, keluarga, dan lain-lain pasti akan cerita. Kalau udah klien bisa cerita begitu, besoknya kita cerita lagi kesusahan kita, gue target belum nyampe kayak gini, lu bantu gue deh. Kalau pasti dia akan bantu. Makanya itu ilmu terakhir dari marketing menurut saya adalah friendship marketing. Kita kasih tepuk tangan dong, friendship marketing. Saya sama Rizal marketing teman udah lama dari zaman beliau di Radionet. Kalau nggak punya duit saya juga ke dia. Bantu gue Zal iklan Zal, dia pasti ngiklan. Bagaimana mengobati perasaan sakit hati ketika ditolak sama klien? Siapa dulu? Pak. Bagaimana mengobati sakit hati batin kita supaya nggak kepikiran terus ketika ditolak sama klien? Kalau supaya nggak ditolak sama klien. No. Yeah. Ketika ditolak sama klien, sorry. Bagaimana rasanya? Bagaimana mengobati perasaan kita ketika kita sudah berusaha ternyata ditolak sama klien? Ini pelajaran penting sebenarnya dari acara ini sebenarnya. Kalau saya sih itu memang sesuatu yang memang harus siapkan mental untuk itu ya gitu. Karena kan memang namanya kita menjatuhkan satu harapan, pasti ada kemungkinan harapannya disetujui dan tidak disetujui kan, diterima ataupun tidak diterima gitu loh. Tapi yang paling utama kalau saya sih adalah mengobatinya dengan rasa bahwa something wrong with me. Tunggu. Something wrong with me. Iya. Ada yang salah sama gua nih. Ada yang salah sama saya. Berarti apa yang harus saya perbaiki untuk kemudian ke depannya si klien tidak akan menolak lagi. Ini lepas dari keberuntungan ya? Iya. Lepas dari faktor keberuntungan ya? Iya. Apalagi? Yang paling utama itu gitu loh. Termasuk jadi kalau ke tim saya kita meeting, kita evaluasi kenapa nggak deal, kenapa kita kalah segala macam. Pertanyaannya adalah itu, ada apa dengan kita? Jadi jangan lihat ke dia karena saya nggak enak ngomongnya sih, tapi orang sales sih selalu ini udah katam lah. Saya selalu bilang bahasa orang sales kalau ditanya kenapa nggak achieve, klien lagi nggak ada budget, klien lagi potong budget, si klien lagi nggak main di radio, klien lagi main digital, klien lagi ini, klien lagi ini. Itu semua jawaban dari teman-teman sales untuk pada saat ditanya kenapa nggak deal. Saya bilang salahnya adalah itu, jangan salahkan klien, salahkan diri kita, kenapa kita yang nggak dipilih, kenapa kita yang bukan yang dianggap bahwa kita lebih baik daripada si orang lain segala macamnya, berarti bukan salah kliennya, tapi salah di kita untuk kita tahu memperbaikinya dirinya seperti apa. Kita kasih tepuk tangan yang meriah. Something wrong with you, Bapak Ibu sekalian. Ini persoalan kita ya. Oke. Sudah cukup banyak hal yang kita dapatkan hari ini Bapak Ibu sekalian. Anak-anak sales adalah anak-anak yang panas kepanasan, hujan kehujanan, bukan? Diusir satpam sudah biasa, bukan? Ban bocor di tengah jalan biasa, bukan? Serius saya bicara. Oh iya, serius. Sudahlah tinggal sedetik lagi dia tanda tangan. Sedetik lagi dia tanda tangan. Aduh maaf, saya mau berangkat ke China. Please deh, saya baru balik lagi 2 bulan lagi. Serius Pak. Serius. Kebayang semua rencana kita di revenue tiba-tiba hilang begitu saja. Something wrong with me. Keren, jawaban yang keren. Bapak Ibu sekalian sudah waktunya kita makan siang. Hari ini kita tidak berbicara tentang keberhasilan kawan-kawan di sini saja bukan? Banyak cerita buruk yang sudah juga kita dengarkan. Mudah-mudahan itu menjadi bagian dari upaya kita untuk bisa membuat radio kita menjadi lebih baik lagi. Tetap bersiaran Bapak Ibu sekalian.
Jarak 4 kilocycle di antara radio dengan radio tetangga kita adalah bagian dari rezeki kita. Tak pernah ada rezeki yang salah datang ke radio kita. Selalu saja ada rezeki untuk kita semua. Sepanjang kita bisa mengobati perasaan kita manakala kita belum berhasil untuk mendapatkan rezeki, ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Tapi setidaknya kita tidak boleh putus asa, bukan? Setiap kali kita menganggap bahwa setiap hari kita akan ketemu dengan fajar di ufuk timur, setiap kali itu pula ada harapan rezeki akan datang pada diri kita. Percayalah Bapak Ibu sekalian. Serius saya bicara. Saya 2 radio juga, Delta dan Prambos. Iya, serius saya bilang. Kondisi yang sama juga saya rasakan. Hal yang sama juga pedih saya rasakan. Tapi mau bagaimana lagi, upaya ini harus kita hadapi. Hari ini kita berkumpul 2 hari ke depan. Jangan sia-siakan waktunya. Mari kita ngobrol. Jangan sia-siakan waktu untuk kemudian berdiskusi dengan teman-teman di samping Bapak Ibu sekalian. Ada rencana apa? Ada diskusi apa? Ada obrolan apa yang bisa? Jangan-jangan kita berkumpul dalam satu ruangan dengan frekuensi yang sama karena orang-orang radio, tiba-tiba ada berkah dari Yang Maha Kuasa untuk membuat kita hidup lebih baik lagi. Saya percaya itu. Hari ini akan segera berakhir juga, besok akan berakhir dan kita akan kembali ke kota kita masing-masing. Bekerja di kota kita masing-masing. Undang-undang penyiaran mewariskan kepada kita amanat yang penting untuk membuat kota kita hidup lebih baik gara-gara radio kita, Pak. Serius. KPI nggak pernah membicarakan berapa slot harga kamu, adlib, talk show, dan lain sebagainya. Nggak pernah. Pemerintah hanya minta 11% dari pajak yang didapat dari iklan kita, bukan? Harga bebas kita tentukan. Tapi habis itu sepulang kerja, pulang dari kantor Bapak, Ibu sekalian, perjalanan pulang ke rumah, pernahkah Bapak berpikir bahwa saya sudah bisa bikin kota saya hidup lebih baik dengan siaran saya? Apakah perceraian menurun? Kriminalitas menurun? Kenakalan remaja menurun? Kekerasan seksual terhadap anak menurun? Seks bebas menurun? Bisa nggak itu? Jangan-jangan memang bukan rezeki itu, rezeki dalam bentuk uang yang bisa kita dapatkan. Tapi keberkahan kita, ajakan kebaikan kita, menambah sifat baik dari penduduk kota kita, tempat kita bekerja, lewat siaran-siaran kita. Dan itu adalah bekal kita yang paling berharga di dunia dan juga di akhirat nanti. Amin. Amin. Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah.